Dulu, Ambu Ane merupakan sosok yang sangat dekat dan dicintai oleh KDM. Keduanya pernah menjalani kehidupan bersama, baik kehidupan pribadi maupun di dunia politik. Namun, perjalanan itu berubah ketika Ambu Ane mengajukan gugatan cerai yang kemudian membawa keduanya ke proses persidangan. Ada momen yang cukup menyita perhatian publik ketika Kang Deddy Mulyadi terlihat datang untuk menghadiri proses hukum yang menentukan kelanjutan rumah tangga mereka. Peristiwa tersebut menjadi salah satu babak penting dalam kehidupan kedua tokoh yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pasangan berpengaruh di Purwakarta. Sebelum lanjut, teman-teman bisa tonton tayangan-tayangan berikut ini. Ini alasan Deddy Mulyadi bercerai dengan istrinya. KDRT secara psikologis. Ngomong KDRT psikologi, bukan baru selesai umroh. Pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga bertanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, kan saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Itu loh, itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Deddy? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, ya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai gitu. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar ya. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik gitu. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya, kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah.
mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana aja, nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi di undang-undang itu kan jelas, wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu, satu, murung secara terus-menerus, dua, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di tumbuhan? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Abu sebagai bupati sangat pede. Apalagi gini, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, itu kan hari ini usia saya sudah 50 tahun. 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan apa sih yang kurang? Ayo tanya, kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara, APBD kabupaten Purwakarta. Artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Dipanggil masuk ruang sidang utama anak-anak, coba bayangin, yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad. Yang kedua, sekarang masuk di Unpad di Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk Unpad sampai biaya kos selama setahun itu saya yang jamin, gitu loh. Yang bungsu lagi lucu-lucunya, ya kan, diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya gaji tiap bulannya saya yang jamin. Nah, karena itu menjawab saya sebagai kepala keluarga, gitu loh. Nah, kemudian aset banyak. Ayo ngitung aset. Di Pasawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas, tidak pernah ditengok itu rumah. Itu rumah bersama, rumah keluarga kita yang membesarkan anak-anak kita seperti ini. Hari ini lagi saya renovasi. Dipanggil masuk ruang sidang utama Loreta aset satu lagi di waktu itu ada villa yang bagus banget, gitu kan? Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarga. Dan bayar pajak, bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu biaya listriknya tiap bulan. Nah itu saya yang bayar, gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang tanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun jadi PSK. dipanggil masuk ruang sidang Hanya untuk utama biaya hidup. Cecep Suryana Yang harus kita pikirkan adalah karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dan rakyat. Ya, kalau saya sih merasa diri saya awam ya, walaupun saya mantan ketua cabang HMI tentang syariat Islam. Bukan baru selesai umroh, pergi umroh bersama keluarga dan
anak saya Yudhistira. Sama gurunya, pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga bertanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, kan saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Itu loh, itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Dedi? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu nggak boleh. Dulu disambut dengan penuh sorak, tapi sekarang dilupakan dengan senyap. Ane Ratna Mustika pernah jadi simbol perempuan yang kuat, tapi setelah menggugat cerai Kang Dedi, nama besarnya pun semakin meredup. Dari ibu kabupaten yang banyak dielu-elukan warganya, kini berubah menjadi tokoh yang terlupakan, tanpa ada kekuatan besar di belakangnya, yaitu Kang Dedi Mulyadi Ane Ratna Mustika yang dulu jadi sorotan, kini namanya mulai tenggelam. Gimana menurut kalian, Lur? Dan setelah lama tak terdengar kabarnya, mantan Bupati Purwakarta ini kembali menjadi sorotan. Bukan karena kiprah politiknya, melainkan karena dua hal yang kontras. Pernikahan barunya dengan seorang pejabat PLN bernama Iskandar, dan kasus hukum yang menyeret namanya dalam dugaan gratifikasi mobil mewah. Iskandar, suami baru Anne, dikenal sebagai pejabat tinggi PLN yang bergelimang harta. Kehidupan rumah tangga mereka mulai mencuat ke publik, mengundang perbandingan warganet soal siapa yang lebih kaya, Iskandar atau Dedi Mulyadi. Iskandar merupakan sosok yang menonjol dalam dunia korporasi dan sosial, menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Baitul Ma'al PT PLN Persero. Ia juga pernah menduduki posisi Vice President Keuangan di PT Pelayaran Bahtera Adiguna, anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pelayaran. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial bersama Pemkab Purwakarta semasa Anne menjabat sebagai bupati menunjukkan dedikasinya terhadap pelayanan publik. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Iskandar yang memiliki total kekayaan 1,3 miliar rupiah yang mencakup tanah dan bangunan senilai 900 juta rupiah, alat transportasi sebesar 487 juta rupiah, serta kas dan setara kas sekitar 44 juta rupiah. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini dikenal memiliki minat dan olahraga dan membaca buku. Pernikahan Iskandar dengan Anne pada 16 Desember 2023 menarik perhatian publik, terutama karena berlangsung hanya 3 bulan setelah perceraian Anne dengan Dedi Mulyadi. Dengan latar belakang yang kuat di bidang keuangan dan kepedulian sosial, Iskandar diharapkan dapat menjadi pendamping yang stabil bagi Anne dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, alih-alih tampil bersama suami barunya di depan publik, Anne justru semakin jarang terlihat. Namanya kembali muncul pada awal Februari 2025 ketika ia diperiksa selama berjam-jam oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan gratifikasi berupa 1 unit Toyota Innova Hybrid. Mobil ini diduga diterima secara tidak sah saat Anne masih menjabat sebagai bupati. Proses hukum bermula dari laporan masyarakat di tahun 2023. Dan kini telah naik ke tahap penyidikan. Setidaknya 22 saksi telah diperiksa, termasuk pejabat Pemkab, anggota DPRD, hingga sopir pribadi Anne. Meski belum ada tersangka, Kejari Purwakarta menyatakan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini cukup kuat. Kemunculan kasus gratifikasi yang menjerat Anne Ratna Mustika menjadi pukulan telak bagi karir politiknya. Di saat mantan suaminya Dedi Mulyadi justru semakin populer dan naik daun lewat gaya komunikasi yang jenaka dan belusukan merakyat, Anne justru tenggelam dalam skandal hukum dan sorotan gaya hidup elit. Pernikahannya dengan Iskandar, pejabat kaya dari PLN, malah menjadi bahan perbincangan publik, bukan sebagai momen bahagia, tetapi simbol pergeseran hidup dari panggung publik ke balik bayang-bayang kontroversi. Netizen ramai menyindir perbedaan nasib mereka. Dedi yang kini menyandang status duda justru menjadikannya bahan kelakar politik yang disukai masyarakat. Sekarang, musim duda memimpin Indonesia. Candanya di depan para pejabat yang mengundang tawa dan... Ketika itu, perceraian bukanlah hal yang diinginkan Dedi Mulyadi. Dirinya digugat oleh sang istri yang saat itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Kang Dedi selama 2 periode. Pada satu kesempatan, Kang Dedi pernah mengingatkan kepada sang istri agar berhati-hati terhadap orang-orang ini. Dan yang terakhir pesan ya, saya katakan,
Mbu ini sekali lagi orangnya baik. Ya kan, saya katakan Mbu itu adalah orang baik. Walaupun Mbu sudah tidak mau nyebut nama saya ayah, selalu bilangnya KDM, nggak apa-apa. Saya tetap bilang Mbunya orangnya baik. Tetapi ada pesan begini, gini. Orang yang di sekitar Ambu itu sekarang ada dua loh. Pertama adalah orang-orang yang dulu dekat dengan saya, yaitu internal birokrasi, ya kan? Orang yang paling dekat dengan Ambu itu adalah orang yang paling dekat dengan saya, gitu loh. Artinya bisa melihat kalau misalnya orang itu hari ini sikapnya berbeda pada saya, harus hati-hati karena bulan September Ambu itu nanti berhenti. Nah, orang yang dekat itu nanti pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melingkari Ambu itu orang yang 2 kali gagal dalam pilkada, 3 kali gagal dalam pilkada menjadi tim sukses. Gagal dalam tim sukses pertama, gagal dalam tim sukses kedua, dan gagal dalam tim sukses ketiga ketika berhadapan dengan Ambu Ane dan Haji Aming sebagai calon. Dia punya dendam politik pada saya karena selalu gagal dalam pilkada di Purwakarta. Nah, sekarang ada di Melingkar. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah meminjam tangan, mata, telinga, dan mulut Ambu sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada saya. Nah, ini Kang Deddy pulang ke rumah, Ambu Ana cukai pecah. Kapan? Saya tidak pernah bertemu dengan beliau semenjak bulan Mei. Terakhir itu ketemu adalah Idul Fitri. Setelah itu tidak pernah ada waktu. Karena dia tahu kalau kemudian karena makanya saya kerja di kantor. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak pernah ketemu di rumah. Jadi itu laporannya karena isi atau laporannya tidak benar itu? Ya itu bohong semua. Itu dalam akun yang sama? Ada 5 kan seperti ini. Ada 5 apa? Kapan? Saya semenjak Mei saya nggak pernah ada kesempatan dengan emang bohong. Itu berapa tentang akun? 5. Seperti ini. Mediasinya aja belum. Ini sudah ada mediasi yang begini. Mediasi, kami tetap memakan istri, tangis Ambu Ana pecah saat rujuk kembali. Kapan saya rujuk? Mediasi aja belum. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Oke, itu dia tayangan-tayangan video yang teman-teman sudah tonton. Waktu terus berjalan, beberapa tahun kemudian tibalah sebuah momentum politik yang kembali menjadi sorotan masyarakat. Pada sebuah kontestasi yang akan menentukan arah kepemimpinan Purwakarta sekaligus menjadi ujian bagi perjalanan politik Ambu Ane setelah berpisah dari Kang Deddy Mulyadi yang saat itu sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan banyak pihak. Dalam kontestasi tersebut, Ambu Ane yang kembali maju dalam dunia politik tidak berhasil memperoleh dukungan yang diharapkan. Sementara itu, figur yang didukung oleh kubu Kang Deddy Mulyadi, Om Zain, berhasil meraih kemenangan. Dari peristiwa ini, ada pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Dalam kehidupan, posisi, jabatan, dan popularitas tidak terlalu penting. Tetapi, ketika seseorang berada di puncak, penting untuk tetap rendah hati, menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan tidak merasa bahwa segala sesuatu akan selalu berjalan sesuai keinginan, karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan memberikan penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan selama ini. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.